Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen manajemen strategi Ibu Tenri Sayu Puspitaningsi Dipoat Mojo SEMM. Yang kami hormati teman-teman kelas manajemen F. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Di diskusi kali ini saya Amelia Kristina yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah tentang manajemen puncak dan tata kelola perusahaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 pada diskusi kali ini. Ada Kezia Ruf, Velga Ayu Andini, Muhammad Akram Hidayatullah, Rusidi Amin, dan Amelia Kristina Peirunan, saya sendiri. Ya, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu sedikit latar belakang mengenai materi yang akan kita bahas. Manajemen puncak dan tata kelola perusahaan merupakan dua aspek yang tidak hanya penting tetapi juga vital dalam menjalankan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Manajemen puncak berkaitan dengan kemampuan pemimpin tingkat atas dalam mengarahkan visi misi dan strategi organisasi. Sementara tata kelola perusahaan mencakup prinsip-prinsip dan praktik untuk mengelola perusahaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi. Kepada pemateri pertama, Saudara Rusidi, saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Rusidi Amin, anggota dari kelompok 1, akan memaparkan materi mengenai peran Dewan Komisaris. Yang pertama ada tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban, komposisi Dewan Komisaris secara lengkap diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan direksi atau board manual. Yang kedua, kewenangan Dewan Komisaris. Kewenangan Dewan Komisaris yang pertama yaitu mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP tahunan sebelum memasuki tahun anggaran baru. Yang kedua, meminta penjelasan dan memberi masukan kepada direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan. Yang ketiga, mengevaluasi segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh direksi. Yang keempat, melakukan tindakan pengurusan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Yang kelima, melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan dan atau keputusan RUPS. Yang keenam, membentuk panitia ad hoc apabila diperlukan sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, melakukan pengawasan dan koordinasi dengan perusahaan anak apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Yang kedelapan, melaksanakan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris yang pertama yaitu rapat internal Dewan Komisaris yang dipimpin oleh komisaris utama atau anggota komisaris yang diberi kuasa. Rapat ini minimal dilakukan 1 bulan sekali. Yang kedua ada rapat gabungan, yaitu rapat antara Dewan Komisaris dan direksi serta dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini juga dilakukan minimal 1 bulan sekali. Yang ketiga ada Dewan Komisaris, ada kewajiban Dewan Komisaris. Kewajiban Dewan Komisaris yang pertama memberikan saran atau rekomendasi kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, memantau perkembangan perusahaan dan memberikan pendapat serta saran kepada RUPS mengenai masalah penting bagi kepengurusan perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban pengawasan, pemberian nasihat, saran atau rekomendasi, dan memperhatikan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Yang keempat, bertindak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip profesionalisme. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris
diharapkan untuk mematuhi anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip seperti profesionalisme, transparansi, dan pertanggungjawaban, serta bertindak dengan etikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Sekian materi yang saya paparkan, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang anggota Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris terdiri atas komisaris utama dan komisaris. Yang kedua, komisaris utama adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu dengan jabatan yang membidangi inovasi dan bisnis ex officio, ditugaskan pemegang saham. Yang ketiga, komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu, bukan sebagai Dewan Board yang ditugaskan oleh pemegang saham. Yang keempat, apabila diperlukan oleh pemegang saham, RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen. Yang kelima, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri. Pengertian ini menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Anggota dengan komisaris lainnya dan pemegang saham serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata kepentingan PT BLST. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi manajemen puncak atau direktur atau yang biasa kita kenal dengan sebutan CEO. Nah, di mana hierarki suatu perusahaan, CEO adalah puncak manajemen eksklusif yang bertanggung jawab atas arah strategis, keputusan krusial, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Yang dimana peran utama CEO meliputi menentukan visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis, memprediksi tren pasar, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, membangun tim manajemen yang kuat, menginspirasi karyawan, serta mampu memimpin budaya inovasi dan kinerja yang tinggi. Lalu, kesuksesan seorang CEO dapat diukur melalui kinerja finansial mereka, kekuatan perusahaan, inovasi, juga reputasi. Mereka juga harus menunjukkan kepemimpinan melalui integritas mereka, etos kerja, dan juga komitmen, sambil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk pengembangan karyawan mereka itu sendiri. Selanjutnya, komisaris memang bisa berperan, di mana komisaris memegang peran krusial dalam tata kelola perusahaan, dengan berfungsi sebagai penyeimbang dan juga pengawas kinerja dewan direksi. Mereka bertanggung jawab penuh, meninjau kebijakan, memberikan nasihat, konstruktif, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang telah berlaku. Komisaris juga harus mematuhi tata kelola perusahaan yang baik dan menilai resiko untuk meminimalisir dampaknya. Dan juga dalam era bisnis yang sangat kompleks saat ini, komisaris independen dan profesional sangat penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan juga menjaga integritas perusahaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin. Poin yang pertama yaitu komisaris dan direktur dari sudut undang-undang perseroan terbatas, dan poin yang kedua yakni prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Kita masuk pada poin pertama yakni komisaris dan direktur dari sudut undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris disebut dalam pasal 1 angka 6 UU PT yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam pasal 108 ayat 1 dan 2 UU PT mengatur tugas utama Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan
perseroan yang dilakukan direksi dan jalannya pengurusan perseroan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam beberapa hal, seperti melakukan audit keuangan, mengawasi organisasi perusahaan, dan juga mengawasi karyawan. Selanjutnya adalah direksi. Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU PT memberikan pengertian yang dimaksud direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengurusan yang diberikan kepadanya, direksi diberi kewenangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 92 ayat 2 UU PT, yaitu direksi berwenang menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yakni prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Adapun prinsip yang dianggap relevan antara lain: pertama, transparansi menjadi kunci utama, di mana perusahaan diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, akuntabilitas memegang peranan penting di mana perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Hal ini melibatkan praktik pemantauan dan pelaporan yang baik. Prinsip selanjutnya adalah responsibilitas, di mana perusahaan diharapkan memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Independensi juga menjadi prinsip yang penting, di mana dewan direksi dan komite harus independen dan bebas dari konflik kepentingan. Yang terakhir, prinsip kewajaran dan kesetaraan menegaskan perlunya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, dari diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa manajemen puncak dan tata kelola perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah serta kinerja sebuah perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan bagi perusahaan. Sebagai saran, perusahaan perlu untuk memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang terbaik. Implementasi good corporate governance juga penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya dengan integritas dan keberlanjutan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya Amelia Christina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.